Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Everybody, today we will discuss the study of psycholinguistics in the topic slip of tongue, atau bahasanya keselio lidah dalam bicara, biasanya begitu. Kita mulai definitions. Slip of tongue is defined as unintended atau non-habitual deviations from speech plan. Speech of tongue itu apa? Didefinisikan itu sebagai apa? Sebagai deviasi atau perubahan yang tanpa disengaja, unintended, ataupun habitual, atau non-habitual, tanpa ada kebiasaan. From speech plan, dari rencana pembicaraan. Orang sudah berencana niatnya mau ngomong ini itu, ternyata yang keluar lain pembicaraannya, ini karena keseleo lidah. Inilah gambaran daripada slip of tongue. Baik, kita lanjut tentang slip of tongue sendiri. Ini menurut Kitchen itu bisa dilihat melalui selection errors. Selection errors berarti ya ada error yang terseleksi, pilih kesalahan yang bisa dipilih melalui beberapa sebab. Pertama, semantic errors. Semantic error, tahu sendiri semantik itu lawan dari pragmatik. Kalau pragmatik itu sebuah arti berdasarkan konteks, sedangkan semantik itu arti secara kata per kata berdasarkan makna umum kamus. Lah, ini terjadi kesalahan semantik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kesalahan yang semisal he rode his bike to school tomorrow, I mean yesterday. Ini kalau dalam bahasa Arab badal gulat, ya. Saya mengendarai motor pedah, ya, motor atau pedah, ya, di sini mengendarai pedah besok ke sekolah. Tapi yang saya maksud kemarin. Nah, ini namanya slip of tongue dalam semantic errors. Ya, memilih makna katanya itu terjadi makna yang masih antara ada hubungannya sinonim, hyponyms, kategoris antara yesterday dan now dan tomorrow. Itu merupakan adverb, ya, masih satu kategori adverb. Kesalahan dalam menentukan kategori. Ada yang kesalahan menentukan antonim, seperti menentukan high, lilu, salah menjadi low. Ada yang menentukan knife, kategori juga, ternyata dia menyebutnya fox. Nah, itu namanya semantical error atau semantic errors. Selanjutnya, malapropism. Apa sih? Ini sebetulnya diambil dari seorang yang bernama Mrs. Malaprops, ya. Kesalahan dalam kesalahan lidah ini bisa terjadi karena malapropism. Malapropism diantaranya disebabkan oleh kata-kata yang suaranya mirip, bukan makna lagi tapi suaranya mirip, ya, seperti derangement dan arrangement. Ketika derangement
ada reprehend, apprehend. Ya, suara yang mirip ini kalau salah ini disebut malapropisms. Seperti umpamanya mengatakan I reprehend anything in this world. It's the use of my auricular tongue and nice derangement of epithets. Nah, itu terjadi beberapa lafaz kata yang memang agak memang bisa mirip seperti derangement, arrangement, nice arrangement, reprehend bisa salah menjadi mestinya apprehend pokoknya begitu ya. Itu reprehend itu bisa pokoknya orang ngomong kesel jadi apprehend ya. Dan sebagainya di sini kesalahan yang mirip disebabkan suara yang mirip ya. Seperti mengatakan epithet seharusnya di akhir itu yaitu nice namanya arrangements of epithet menjadi nice derangements of epithets ya, terpaut dikit suaranya. Selanjutnya yang terakhir dari selection errors yaitu blend. Blends di sini adalah ada beberapa variasi kesalahan semantik ya, variations of semantic errors which occur when two words are blended together to form new one. Jadi ketika dua kata di blending ya, maksudnya blended itu dilebur jadi satu, itulah disebut nanti dengan blend. Contohnya please explain that. Explain itu singkatan dari explain and expand, disingkat explain. Lah ini namanya blend error ya. Jadi kesalahan yang bisa disebabkan karena bersatunya dua kata singkatan ya, shimmy, stomach and tummy. Selanjutnya assemblage errors ya, kita bahas assemblage errors, kesalahan tempat. Assemblage itu bisa tempat majelis atau apa. Transpositions or spoonerisms ya, transpositions ini ada sebuah kesalahan yang mana dia sebetulnya sudah milih kata yang pas tapi ketika ngomong beda yang dikatakan ya. Spur ini nama orang ya, spur, maka mengikuti pemahaman spur namanya spoonerisms. Ini bisa saja distinctive features. Distinctive itu bentuk berbeda seperti Terry and Julia dirubah menjadi Terry and Julia. Jadi fonetik segmennya berubah, jadi teh jeh itu berubah ya. Selanjutnya ini karena ada two segments, ada voiceless ya. Jadi di sini memang perbedaan fonetik suaranya itu memang segmen suaranya memang beda, fonetik segmen itu diucapkan salah
Selanjutnya phonetic segments, bukan distinctive feature lagi, tapi phonetic segments. Langsung maaf tadi yang Terry and Julia menjadi Terry and Julia, clear blue sky menjadi clear blue sky. Itu kesalahan yang bukan phonetic segment, tetapi suara dua segmen voice dan voiceless ya. Itu yang voice itu berarti ada tekanan ya, ada tekanan deh deh. Ada yang voiceless itu tekanannya nggak ada, ya tekanannya nggak ada, jeh meletup istilahnya sampai nyemprot ludah apa namanya liur, itu namanya adalah voice. Kalau yang nggak ada nyemprotnya meletup namanya voiceless, itu dalam ilmu fonologi. Sekarang yang phonetic segment. Phonetic segment ini ada kesalahan memang murni fonetik. Seperti apa? Seperti umpamanya left hemispheres menjadi half hemispheres. Jadi mestinya left tertinggal menjadi half. Demikian pula David feed the porch, David food the page, ya kebalik ya. Itu fonetiknya juga beda. Breadfruit dengan black fruit ya akan berubah. Selanjutnya kesalahan syllables yaitu suku kata. Contohnya harpsichord, cup she heard ya. Ada syllables yang salah pengucapannya. Ada lagi yaitu tadi ya. Jadi harps berubah menjadi syllablesnya itu carbs, secord menjadi seahord, h ya. Itu juga namanya ada kesalahan syllables. Terus suku kata. Larger unit. Larger unit di sini ada kesalahan yang lebar, yang ke frase dan sebagainya, atau lebih malah. Contohnya a tank of glass, mestinya a glass of tank of glass dirubah apa namanya, tank of glass, a glass of tank. Ada weekend for maniacs, maniacs for weekends, kebaliknya sudah tingkat frase. Selanjutnya anticipations. Anticipation itu apa? Speaker anticipate what he is going to say by bringing in an item too early. Itu menurut Aikizens. Jadi pembicara mengantisipasi tentang apa yang dia mau omongkan dengan membawa kata-kata yang terlalu luas di awal, atau apa namanya, terlalu tergesa-gesa. Contohnya take my bike menjadi bake my bike lah, menjadi dipanggang lah nanti. Nah itu karena mungkin terlalu early dia mengucapkan, tergesa-gesa atau apa. The West German councillors, the words German councillors. Jadi West menjadi words, jadi terjelek nanti. Aslinya menjadi apa namanya, Barat, Jerman Barat ya, kanselir Jerman Barat menjadi kanselir Jerman yang paling
buruk. Nah, itu. Yang terakhir adalah repetitions, pengulangan, are relatively unusual because normal people have a very effective wipe the slate clean mechanisms. Aikisms. Di sini repetition contohnya adalah turn on the heater, the heater switch. Pengulangan seperti itu. It's cold, ya. It's cold, more like a Sunday in February. It's not too bad, more like in February in March. Ya, itu menunjukkan bahwasanya pengulangan ini tidak biasa, relatif tidak biasa, karena orang normal, manusia normal itu sudah mempunyai mekanisme untuk membersihkan itu, pengulangan itu. Ini tidak umum. It's not too bad, more like February in March. I'd say it's not too bad, more like a Sunday in March. Jadi sini yang contoh terakhir ini yaitu repetitions errors. Ini tidak biasa digunakan. Tapi kalau yang sebelumnya itu sering digunakan. Kalau pengulangan, seandainya pengulangan itu penjelasan, bukan kok karena salah, itu sering. Demikian, thank you very much. This is the last meeting today. See you, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.